perlindungan, dan Allah satu-satunya tempat berlindung atas kejahatan-kejahatan diri kita. Allah satu-satunya tempat berlindung atas keburukan-keburukan amalan-amalan lahir dan batin kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kemampuan kita, kecuali semua itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, manusia, kita ini adalah lemah. Tanpa pertolongan Allah. Kita itu lemah tanpa campur tangan Allah. Maka bersyukur kepada Allah. Kita bisa sampai detik ini karena Allah. Janganlah kita sombong. Bahwasanya kita ada pada titik ini karena saya. Karena kemampuan saya. Lah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi aku mengingatkan untuk diri Abu dan kita semua yang ada dalam majelis ilmu ini. Jadikanlah setiap ibadah-ibadah, aktivitas lahir dan batin kita yang dicintai dan diridhoi Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur bukan hanya mengucap alhamdulillah, tapi konsekuensi dengan rasa syukur itu yaitu memanfaatkan nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita hanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan sedekahmu karena bentuk rasa syukurmu. Jadikanlah sehatmu dengan mengingat Allah adalah bentuk rasa syukur. Zikir itu ibadah. Tapi janganlah engkau zikir karena duniamu. Tapi zikirlah karena segala apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Berupa nikmat-nikmat itu. Kita punya anak, kita punya suami, kita punya istri. Jadikanlah mereka jalan surgamu. Maka bentuk syukurnya adalah apa? Mendidik mereka dengan agama yang benar. Mendidik mereka dengan agama yang benar tanpa pamrih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain, jamaah. Beribadahlah, jangan pamrih. Beribadahlah ikhlas, bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, karunia, rizki yang Allah berikan kepada kita. Mulai sekarang jamaah. Ya. Mulai sekarang jamaah. Ya. Ikhlaskan setiap apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak ingin kecewa, ikhlas karena Allah tidak meminta balasan. Bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan kepada kita dan terus hidup di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekecewaan timbul itu karena apa, jamaah? Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Kekecewaan itu timbul karena kita terlalu berharap kepada makhluk. Berharap kepada dunia, capek, kecewa, tak berujung kecewanya. Kecewa yang tak berujung. Maka jagalah diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, dan tidak lupa umatnya hingga hari kiamat. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan jamaah tentang rukun iman. Ya, kita sekarang masuk kepada bagaimana kita bisa mengenal Allah. Kita masih ada dalam rukun iman yang pertama, mengimani Allah. Bagaimana kita bisa mengimani Allah sedangkan kita tidak mengenal Allah? Bagaimana kita mengimani Allah sedang kita jauh dari Al-Quran? Kita bisa mengenal Allah karena firman-firman Allah. Maka kadar dekatnya kita dengan Allah ya, sebanding dengan kadar dekatnya kita dengan Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengenal Allah sebagaimana kita bisa memahami firman-firman Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengimani Allah. Semakin kita mengenal Allah, pasti semakin kita mengetahui firman-firman Allah.
Maka pentingnya kita tholabul ilmi agar apa? Agar kita selalu mendengar firman-firman Allah, sabda Rasulullah menurut pemahaman para sahabat. Mari jamaah, bagaimana kita mengenal, bagaimana kita mencintai suami kita kalau kita tidak mengenal suami kita? Bagaimana kita mencintai Allah kalau kita sendiri tidak mengenal Allah? Ya. Maka kenali, imani, maka akan tumbuh rasa itu, jemaah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita cinta kepada Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita berharap kepada Allah. Roja, berserah diri, berharap hanya kepada Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin takut kita kepada Allah, hingga kita jauh dari dosa dan maksiat, dan kita hanya hidup di jalan lurusnya Allah. Maka janganlah mencari jalan selain jalan lurusnya Allah, yang akan mencerai-beraikan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahnya kita melakukan dosa dan maksiat karena jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahnya kita melakukan dosa dan maksiat, ya, karena apa, jemaah? Karena kita tidak mengenal Allah, tidak dekat dengan Allah. Yakin, jemaah, percaya sama Abu. Semakin kita mengenal Allah, hati ini semakin terasa dekat dengan Allah. Semakin terasa dekat dengan Allah. Dan engkau akan mendapatkan sebenar-benarnya manisnya iman saat engkau menjadikan Allah dan Rasul-Nya menjadi yang paling engkau cintai selain daripada keduanya. Dan engkau akan mendapatkan manisnya iman apabila engkau mencintai seseorang, mencintai makhluk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah segalanya. Kalau kita mengenal Allah, maka kita akan tahu yang dinamakan tauhid. Apa, jamaah? Tauhid. Apa kalimat tauhid itu? Tidak ada Islam tanpa tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah dengan benar yang seperti apa, Abu? Beribadah yang sesuai dengan akidah yang benar, akidah yang lurus, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita ingin masuk Islam secara kafah, maka yang perlu kita pelajari pertama kali sebelum mempelajari yang lain adalah bab tauhid. Setelah kita memahami bab tauhid, setelah itu kita belajar di bab-bab yang lain, sertakan tauhid dari setiap materi yang kita sampaikan. Karena segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita mengenal tentang Islam ini harus berlandasan untuk mentauhidkan Allah. Kita mempelajari Islam secara kafah, secara menyeluruh, agar apa? Agar kita itu ibadahnya benar. Karena tujuan penciptaan kita itu adalah hanya untuk beribadah. Allah berfirman di surat Az-Zariyat ayat 56. Jelas, jamaah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Maka beribadah yang seperti apa? Yang diwajibkan Allah, maka Allah memberikan petunjuk bagi kita. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam kitab ini, Al-Quran. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dasarnya apa? Al-Quran. Terus bagaimana cara beragama yang benar? Contohnya siapa? Allah mengutus Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara beribadah yang benar? Bagaimana cara beribadah yang benar? Maka dikatakan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah datang, ya telah ada suri toladan yang baik pada diri Rasulullah. Ya. Bagimu, bagi yang ingin rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengutus Rasulullah untuk menjadi suri toladan dan contoh dalam beribadah. Maka kalau kita ingin berislam yang benar, beribadah yang benar, ittiba kepada Rasulullah SAW.
wasallam. Bahkan disampaikan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bukti cinta kita kepada Allah adalah ittiba kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalilnya di mana? Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, apabila engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ini yang Allah sampaikan ya, jamaah di surat Ali Imran. Maka jangan kita salah. Jangan memahami agama ini, memahami Allah, mengenal Allah bukan dengan dasar akidah yang benar. Janganlah kita mengenali Allah, mengenali Islam, mengenali Rasulullah dengan akal pikiran yang tidak berlandasan dengan akidah yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hancur agama ini, jamaah. Semua sudah ada tuntunannya. Kita itu mudah, tinggal ikuti saja. Tinggal ikuti saja. Jangan mempersulit diri kita. Agama ini mudah, yang mempersulit agama ini adalah ya perilaku kita sendiri. Diri kita sendiri yang tidak mau belajar, tidak mau datang kepada majelis ilmu, bermalas-malas, akhirnya hanya memikirkan tentang agama ini dengan akal pikiran tanpa ilmu. Coba jamaah. 2 tambah 2, 4. Kalau kita tidak punya ilmu matematika untuk menyimpulkan 2 tambah 2, 4. Bagaimana kita bisa menjawab itu? Kemana-mana pikiran kita. Berlogika tanpa ilmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah, mari jamaah. Inilah jalan lurus Allah. Janganlah kita mencari jalan lain selain jalan lurusnya Allah yang akan menjadikan kita tercerai-berai dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka apabila kita mengatakan Islam, mengatakan tauhid, itulah hakikat Islam. Asas Islam itu yaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Itulah hak Allah terhadap kita sebagai hambanya. Saat Rasulullah bertanya kepada sahabat, apakah engkau tahu apa hak Allah terhadap hambanya? Apa sahabat mengatakan? Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah menyampaikan hak Allah terhadap hambanya, hambanya beribadah hanya kepada Allah untuk mengesahkan, mentauhidkan, mengagungkan, memuliakan Allah, dan hambanya tidak menyekutukan Allah dengan sekutu-sekutu yang lain. Dan hak hamba kepada Allah dan hambanya tidak menyekutukan Allah dengan sekutu-sekutu yang lain. Dan hak hamba kepada Allah, maka semakin jelas. Tujuan kita itu adalah beribadah, ibadahnya dicontohkan Rasulullah, ya petunjuknya sudah ada Al-Quran dan contoh-contoh sunnah-sunnah Rasulullah, ya. Semata-mata untuk mentauhidkan Allah agar kita tidak menyekutukan Allah, menjadikan Allah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Maka kalau kita mengatakan saya seorang muslim, maka wajib bagi setiap muslim beribadah kepada Allah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku selalu menyampaikan, dan ini tegas jamaah, karena ini akidah. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Bisa dipahami jamaah? Ya. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Ya. Dan setiap muslim wajib ya mengetahui apa arti, atau pertama ya, seorang muslim wajib mengetahui kalimat tauhid. Yang pertama jamaah. Yang kedua, ya, setiap muslim wajib mengetahui arti kalimat tauhid. Yang ketiga,
Seorang muslim wajib mengetahui makna kalimat tauhid. Ya. Yang keempat, setiap muslim wajib mengetahui konsekuensi kalimat tauhid dalam kehidupan manusia. Maka inilah yang harus kita pahami awal apabila kita ingin masuk Islam dalam keadaan kafir. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kita bisa mengetahui 4 perkara ini dalam kalimat tauhid. Dalam kalimat tauhid. Karena apa jamaah? Tauhid ini adalah dasar pondasi asas pokok dalam Islam. Tidak ada bangunan tanpa pondasi. Kita melakukan apa-apa, tapi kalau kita tidak mentauhidkan Allah, ya, mengingkari tauhidnya Allah, mengingkari Allah, maka di situ tidak ada Islam dan semuanya akan sia-sia. Engkau sholat, bagus sholatnya, tapi ternyata dia tidak mengimani Allah, maka sholatnya sia-sia. Seperti orang-orang kafir yang membantu membangun masjid, tapi dia sendiri tidak mengimani Allah. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan di dunia sia-sia dan tidak bermanfaat di hadapan Allah karena dia tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami sampai di sini jamaah? Maka sekecil apapun amalanmu, apabila benar-benar engkau mentauhidkan Allah dengan ilmu dan keyakinanmu, ya, dengan ilmu dan keyakinanmu, maka apa jamaah? Maka apa jamaah? Maka sekecil apapun amalanmu, apabila engkau lakukan ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah, ikhlas kepada Allah, ittiba kepada Rasulullah, maka apa jamaah? Maka itu akan menjadi amalan-amalan soleh. Jamaah 4, mengerti kalimat tauhid, mengerti artinya, mengerti maknanya, mengerti konsekuensinya. Kalau kita sudah belajar 4 ini, maka akan kita mudah menjalankan segala hal. Karena semua berdasar dari 4 ini. Ya. Mengerti, memahami, mengerti, memaknai, dan mengetahui konsekuensinya. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila tauhid kita kuat, jamaah ya, kita pelajari, kita yakini, kita amalkan benar-benar ikhlas karena Allah, maka yakinlah jamaah, kita akan jauh dari dosa dan maksiat. Karena apa? Karena kita melakukan dosa dan maksiat karena akibat jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mentauhidkan dengan ikhlas, dengan kuat, meyakini dengan ilmu yang benar, akan kuat. Tetapi sebaliknya, ya, bahwasanya Islam kita akan runtuh apabila kita lupa kepada Allah. Hanya tulisan ISLM-nya saja, tapi kita tidak mengimani, tidak meyakini, tidak dengan ilmu yang benar, tidak kita pelajari, maka Islammu hanya tinggal nama. Maka pentingnya mencari lingkungan yang baik agar selalu memperkuat Islam iman kita. Rasulullah pernah bersabda, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya seseorang itu dilihat dari agama sahabatnya. Maka perlu engkau lihat dengan siapa mereka berteman, bersahabat. Sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya sahabat paling dekat adalah sahabat muslim. Sebaik-baiknya sahabat muslim, ya, teman akrab kita adalah sahabat muslim yang beriman. Sahabat muslim yang beriman. Ya. Maka Abu ingin menjadikan ini tidak asing bagi kita jamaah. Mengenal Allah pasti tegak tauhid kita. Tidak ada Islam tanpa tauhid.
Jamaah, maka Abu ingin mengajak kita tidak risih lagi dengan kalimat tauhid. Karena tidak ada Islam tanpa tauhid. Patutnya kita harus mempelajari tauhid ini karena apa? Karena memang agama ini, agama yang dibawa para nabi dan rasul itu adalah agama tauhid. Nabi Musa, Nabi Isa, agama tauhid. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak asing bagi kita kalimat tauhid. Ya. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Karena tidak sedikit di lingkungan kita jamaah, di sekitar kita, kalau pernah jamaah mendengar ini. Kajiannya masalah apa? Masalah tauhid. Wah, keras ini kajiannya. Pengajiannya temanya apa? Tauhid. Wah, pernah dengar yang seperti itu jamaah? Pernah dengar tidak jamaah? Orang yang mendengar kalau ada kajian tentang tauhid, orang agak, aduh, keras kalau udah ngomongin masalah tauhid. Padahal kita butuh itu setiap hembusan nafas kita, jamaah. Kita butuh itu setiap hari, setiap saat, di setiap hembusan nafas kita, di setiap langkah kita butuh tauhid. Bahkan dikatakan jamaah di surat Al-Fusilat ayat 30. Ya, apa jamaah? Alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Dan orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah dan dia istiqomah dengan ilmu dan keyakinannya jamaah. Rob kami adalah Allah itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka istiqomah sampai akhir kehidupannya, ya tegak kalimat tauhid dengan ilmu dan keyakinannya. Apa yang disampaikan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun kepadamu membawa kabar gembira di 3 tempat. Memperdengarkan kalimat kabar gembira dari Allah atas keimananmu kepada Allah, istiqomah di atas tauhid hingga akhir kehidupanmu. Maka malaikat akan memberitahukan kepada kita pesan dari Allah, kabar gembira dari Allah. Apa jamaah? Allah takhafu wala tahzanu. Janganlah engkau takut atas kehidupan setelah kematian. Ya, wala tahzanu. Dan janganlah engkau takut atas sedih, ya janganlah engkau sedih atas apa yang engkau tinggal di dunia. Atas apa yang engkau tinggal di dunia. Allah sudah menjaminnya. Ya. Apa yang disampaikan malaikat? Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Maka bergembiralah engkau dengan surga yang sudah Allah janjikan kepadamu. Tegak di atas tauhid. Kalimat apa itu? Kita mengenal tauhid, lafalnya lafal la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Maka mentauhidkan Allah, kalimat itu adalah wajib bagi setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ya kepada sahabat Rasulullah itu menyampaikan, saat engkau datang ke suatu negeri bertemu dengan pemimpinnya, maka yang perlu engkau dakwahkan yang pertama adalah masalah tauhid. Rasulullah diutus Allah untuk mengajak manusia untuk kembali apa jamaah? Mentauhidkan Allah. Ya, zaman Rasulullah itu ya banyak orang yang masih menyembah berhala. Ya. Sebelum para sahabat masuk Islam, mereka pun menyembah berhala. Bahkan di sekeliling Ka'bah masih ada berhala-berhala yang disembah oleh kaum Quraisy. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah diutus untuk mengajak ya, manusia untuk kembali mentauhidkan Allah. Ya. Selalu mengingat Allah. Yang ini tidak boleh karena tidak diperbolehkan Allah. Saat kita menjadikan tauhid itu selalu ada dan bercahaya dalam kehidupan kita, kita akan sadar bagaimana ma'iyah Allah terhadap hambanya.
Allah itu selalu melihat dan mengawasi hambanya. Secara umum, ma'iyah kebersamaan Allah, Allah selalu melihat dan mengawasi hambanya. Apabila kita selalu mengingat Allah dengan menjadikan kalimat tauhid itu tegak di dalam diri kita, setiap langkah kita jamaah, setiap langkah kita hanya untuk mentauhidkan Allah. Apakah setiap langkah yang untuk mentauhidkan Allah itu adalah langkah yang menuju kepada dosa dan maksiat? Tentu tidak. Langkah yang mentauhidkan Allah adalah langkah yang menuju kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullah wastanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, ya, menyerukan apa jamaah? Ya, ani abudullah, beribadalah hanya kepada Allah dan jangan mereka menyembah tagut atau jauhi tagut. Wastanibut tagut. Apa itu tagut? Sesembahan selain Allah. Beribadalah hanya kepada Allah, menjadikan ibadah kita itu hanya untuk Allah, sujud dan ruku kita hanya untuk Allah, dan jangan pernah, ya, apa jamaah? Ya, menyembah sesembahan yang lain atau tagut, ya. Jamaah, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Maka jamaah, kalau kita mendengar kalimat tauhid, maknanya adalah menunggalkan, menjadikan satu, ya, mengesahkan sesuatu, menjadikan yang paling sesuatu, yang paling akan sesuatu, yang baik dan benar. Jadi menunggalkan Tuhan, ya, satu-satunya Rob, yaitu Allah. Mengesahkan sesuatu yang mengesahkan Tuhan kita. Satu-satunya yang esa adalah Allah. Tidak ada satupun yang lain. Kalau kita berbicara tauhid adalah menunggalkan. Kalau menunggalkan berarti tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ya tadi yang Abu sampaikan, ya. Rasulullah bersabda, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, maka hendaknya yang pertama kali engkau dakwahkan, ajak mereka untuk mengajak mereka agar mereka kembali mentauhidkan Allah Ta'ala, menunggalkan Allah sebagai Tuhannya, mengesahkan Allah, kembali untuk mentauhidkan Allah. Ya. Sementara dari hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas itu jamaah? Siapa Ibnu Abbas itu jamaah? Sebentar ya jamaah ya. Siapa Ibnu Abbas itu jamaah? Ya. Sebentar ya jamaah ya. Ya. Siapa Ibnu Abbas itu? Adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, dalam riwayat yang dibawa oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah bersabda, maka hendaknya kamu mengajak mereka agar mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar, melainkan hanya Allah, dan bahwasanya aku Muhammad adalah utusan Allah. Ajakannya apa? Ajakan yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal saat dia datang ke Yaman, datang kepada ahlul kitab untuk menyampaikan syahadat tain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensi tauhid adalah menjadikan setiap aktivitas kita hanya untuk mengesahkan Allah. Ini jamaah, kalau kita ingin hidup benar-benar di jalan Allah, maka jangan pernah padamkan kalimat tauhid dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita padamkan kalimat tauhid dalam kehidupan kita. Penting bagi kita. Penting bagi kehidupan kita. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka mengesahkan Allah dengan segala sesuatu. Dengan mengibadah-ibadah kita. Apa ibadah itu?
segala aktivitas lahir dan batin kita, ya, yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Maka apabila kita beribadah kepada Allah, tujuannya hanya untuk mengesahkan Allah. Ya. Itu dasar tauhid. Maka kelak kita akan mengetahui itu semua, jamaah. Ya. Maka setelah kita mengetahui tauhid ini, minimal yang pertama adalah kita sudah membuka hati kita, jamaah. Kita sudah membuka hati kita bab tauhid ini. Kita sudah membuka hati kita bisa menerima kalimat tauhid ini. Sudah tidak risih lagi, sudah tidak ngeri lagi dengan kalimat tauhid. Kalau kita sudah memahami, kenapa saya harus takut dengan kalimat tauhid? Kenapa saya harus takut dengan materi tauhid? Ternyata ini yang saya butuhkan. Orang belum datang kepada majelis ilmu yang membahas tauhid, sudah takut dulu karena omongan orang lain. Karena syaitan itu tidak mau kita mentauhidkan Allah. Tidak mau, jamaah. Nggak laku. Jualannya syaitan, bisikannya syaitan, rayuan syaitan tidak akan laku kepada orang yang dalam dirinya tegak tauhidnya. Ya. Nggak akan laku, maka syaitan tidak mau menjadikan orang-orang anti terhadap tauhid. Padahal tidak ada Islam tanpa tauhid. Dalam syahadatain kita ada tauhidnya tidak, jamaah? Jamaah, dalam syahadatain kita ada tauhidnya tidak, jamaah? Tentu ada. Maka apakah salah Abu mengatakan tidak ada Islam tanpa tauhid? Jamaah. Ya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mudah melanjutkan materi ini apabila jamaah sudah membuka hatinya. Oh, ternyata ya. Oh, tauhid itu seperti ini ya. Maka nikmat, jamaah. Kalau kita sudah berbicara tentang tauhid, maka nikmat. Masya Allah. Semakin dekat kita kepada Allah. Rasakan, saat kita berbicara tentang tauhid, semakin merasa dekat dengan Allah.